Kondisi Sinta itu sudah gantung diri dan luka-luka memar-memari wajahnya dan luka-luka di tangan, di badan. Dan di situ dia ngelihat sudah membusuk tubuhnya Sinta itu. Tak taunya tiba-tiba yang selama gue malam itu gue tidur gak bisa tidur, yang kayak seperti teriakan-teriakan minta tolong sosok Sinta itu ada di pikiran gue dan di mimpi gue, itu sama persis sama yang ngerasain sama temen gue pas dia pengen istirahat. Kasus itu, penyebab kematian tuh si Sinta itu sampai sekarang belum selesai, belum tuntas. Tidak tahu, polisi pun juga tidak tahu siapa pembunuh si Sinta itu. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan kali ini gue udah kedatangan narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Kita langsung aja sapa narasumber kita kali ini. Ada Bang Nino di samping gue. Bang Nino, apa kabar Bang? Baik Bang. Oke, gimana kabar lu? Baik. Thank you nih udah datang jauh-jauh dari Petamburan. Iya, sama-sama Bang. Bang Nino, ini sebelum masuk ke cerita nih, lu kan punya channel juga ya? Iya benar. Sama John Arya. Iya, John Arya. Nah, si John Arya ini sebelumnya udah pernah cerita nih di Lentera Malam juga. Dan mungkin videonya gue taruh di sini nih, biar teman-teman bisa langsung klik aja. Dan Bang Nino ini adalah salah satu tim dari channel Jembatan Hitam juga. Jembatan Hitam sama si Bang John. Nah, Bang Nino, lo sekarang promoin channel lo. Jadi buat temen-temen yang suka cerita-cerita horor, bisa mampir ke channel YouTube gue di Jembatan Hitam. Temen-temen yang pengen jadi narasumber di channel YouTube gue, kalian bisa DM Instagram Jembatan Hitam. Instagramnya ada di @jembatan_hitam. Oke, itu tadi channel dan juga sosial medianya Jembatan Hitam ya. Iya. Dan nanti linknya gue taruh di deskripsi. Jadi teman-teman langsung aja mampir ke channelnya Bang Nino ini dan juga Bang John Arya. Sama sosial media lu. Dan jangan lupa gue punya Instagram, sosial media gue @ninoramdani28. Nino Ramdhani 28. Iya. Jadi buat pasukan Lentera Malam nih yang mau tanya-tanya tentang cerita yang akan dibawain sama Bang Nino, itu langsung aja mampir ke IG-nya Bang Nino ini. Dan juga jangan lupa untuk mampir juga ke channelnya Jembatan Hitam. Jembatan Hitam. Dan itu jangan lupa itu. Gak cuman ini ya, narasumber juga ya, lu explore juga. Explore juga. Explore kalau emang ada teman-teman yang punya lokasi-lokasi seperti angker apa nih, bisa share ke Jembatan Hitam. Oh, gitu. Jadi teman-teman tuh bisa langsung rekomendasiin juga nih ke channelnya Jembatan si Hitam. Jembatan Hitam. Yaudah, sekarang kita masuk ke cerita lu nih Bang. Iya. Ini lu akan bercerita tentang pengalaman lu bertemu sosok yang bernama Sinta ya. Kalau boleh tahu kisi-kisinya Bang? Ya gue sih pengen cerita kisah-kisah di Bekasi, daerah rumah gue. Sosok perempuan, dan sosok perempuan itu yang bernama Sinta itu tiba-tiba dia meninggalnya karena gantung diri aja sih. Dan di situ juga gue nggak bisa ngelupain sama sekali sampai sekarang ini tentang kisah hidup gue seperti itu sama dia. Jadi sosok si Sinta ini itu lu sampai ketemu nih ya? Iya. Dan itu ternyata sosoknya itu gantung diri meninggalnya. Jadi buat temen-temen nih yang pengen tahu cerita lengkapnya, simak terus sampai habis. Yaudah, ini sekarang lu udah siap, Bang Nino? Siap buat cerita siap, ya? Oke. Yaudah, seperti biasa sebelum teman-teman dengerin ceritanya Bang Nino, teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Di sini gue sedikit ingin menceritakan kisah misteri gue di daerah Bekasi di tahun 2009-2008. Dan di sana gue punya rumah daerah Bekasi Timur. Gue tinggal sama orang tua gue, dan sedikit cerita tentang keluarga juga. Keluarga juga di sini ada broken home, sedikit masalah. Dan gue main ke Bekasi, di sana tempat tinggal orang tua gue laki.
Dan di sana gue punya teman setongkrongan. Seperti umum-umumnya lah kalian punya tongkrongan masing-masing kan. Dan di sana gue punya teman satu yang sedikit kental dan sedikit akrab sama gue dan bernama Heru. Dan Heru tiba-tiba pulang dari kerjaannya, datang ke tongkrongan. Dan tiba-tiba di situ gue juga ngeliat si Heru datang membawa sosok perempuan yang belum sama sekali gue kenal. Dia tiba-tiba manggil nama gue, Noy. Dan langsung gue berdiri dan nyamperin dia. Kenapa gue tinggal ngomong begitu sama si Heru teman gue itu. Anterin gue mana? Ke kosan perempuan ini. Oke, gue anterin. Dan gak lama kemudian gue nyampe lah di lokasi kosan itu perempuan yang bernama Sinta. Dan di sana si Heru ngomong sama gue, kenalin nih Noy, ini Sinta. Gue salaman doang sama tuh perempuan. Dia gak ngomong nyebutin namanya dia siapa. Gue juga kenal sama tuh perempuan dari Heru. Dan di situ sedikit berbincang-bincang gue bertiga. Dan tiba-tiba tanpa sengaja dan tanpa direncanain, teman gue ditelepon sama ceweknya untuk jemput ceweknya. Dan di situ gue ditinggal berdua sama tuh perempuan. Dan di situ selama itu gue di kosan sama tuh perempuan, gue berbincang. Tapi ada sedikit garis-garis miring seperti ini perempuan kok gue ajak ngobrol tidak ada kata ngebalas omongan gue ya. Dan di situ gue langsung pikir biasanya kita kalau ngobrol sharing, tukar pikiran, pasti ada balas-balas bicaranya kan. Semua tapi di dalam selama itu perempuan tidak ada sama sekali. Cuman ngebales kata-kata dari bahasa tubuh kayak ibaratnya isyarat-isyarat begitu, cuman ngangguk, geleng dan nunjuk-nunjuk. Cuma itu aja. Dan di situ gue mulai merasa badan gue udah merasa beda di situ. Dan gue minta izin ke toilet kosannya dia. Dan dia ngunjukin cuman pakai tangan ngunjukin toilet itu, dan gue tiba-tiba langsung ke situ. Selama gue di toilet itu tidak ada sama sekali itu perabotan perempuan. Dan di situ gue ngeliat kayak air di kamar mandi itu kosong dan gayung itu berlumut. Seperti kayak udah lama banget ditinggalin sama penghuninya. Kayak udah bertahun-tahun gitu. Dan gak lama kemudian gue keluar dari toilet itu. Pas toilet itu dari tempat gue duduk itu sejajar. Dari ruang tamu itu ke toilet itu sejajar. Dan otomatis gue keluar pasti langsung ngeliat ke ruang tamu itu dong. Dan di situ gue ngeliat sedikit kaget sih emang. Tiba-tiba si perempuan itu dia gak ada. Dan di situ gue mulai mencari dia kan, manggil namanya dia. Gue pindah ke belakang ke dapur, gue nyari dia ke kamarnya dia, tapi tidak ada sama sekali. Dan tiba-tiba gue mundur selangkah atau 2 langkah kalau nggak salah. Tiba-tiba di situ gue ada ngelihat darah, banyak banget itu darah. Dan gue di situ kaget, sedikit awal rasa takut gue juga nongol, dan gue juga takut kenapa-napa. Dan takut disalahin juga sama penduduk situ, sama yang punya kosan situ juga. Dan gue langsung berpikir gue keluar dari kosan itu dan gue ngetok pintu sebelah kamar. Kebetulan tiba-tiba yang gue ketok pintu itu yang punya kosan. Dan si ibu itu keluar. Ibu itu langsung bertanya, Mas ngapain di sini? Dan langsung gue ngomong sama ibu, saya barusan dari kamar sebelah ibu. Diajak sama temennya, tapi saya juga baru kenal sama itu perempuan. Dan ibu itu bertanya sama gue lagi, kok Mas bisa masuk? Dan Mas kesini sama siapa? Saya kesini sama perempuan, sosok perempuan. Dan di situ gue berbicara banyak sama ibu itu, dan ibu itu ngajak masuk ke rumahnya. Dan disitulah gue mulai ngobrol sama ibu itu. Dan ibu itu berbicara sama gue, Mas, kok Mas bisa masuk ke kamar sebelah? Terus kok Mas tiba-tiba ada di sini? Itu awalnya seperti apa? Dan gue ngejawab, saya diajak sama teman saya
teman saya kenalan sama cewek yang ngekos di samping itu dan bernama Sinta. Dan tiba-tiba ibu itu kaget dan shock. Gue juga ngeliat bener-bener shock tuh ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu bertanya lagi sama gue, "Mas kok bisa masuk ke kamar itu? Padahal itu kamar udah lama tidak ditempatin. Kurang lebih 10 tahun atau 11 tahun itu kosong tidak ditempatin." Dan tiba-tiba di situ gue langsung kaget. Ibu itu bicara seperti itu sama gue. Dan gue langsung ngomong, "Belum lama kok saya baru masuk bu dari kamar itu." Ibunya langsung ngomong lagi sama gue, "Yang benar, orang saya kunci kok. Ini kuncinya sama saya." Dan di situ gue langsung diam, gak bicara apa-apa. Dan ibunya langsung bicara sama gue, "Emang dulu," ini saya ceritain sedikit sama Mas. Jadi ceritanya begini Mas, 10 tahun 11 tahun lah ada yang menghuni perempuan. Benar yang bernama Sinta. Dia dari Bandung, dia kuliah ke Jakarta dan kerja di Jakarta. Orangnya baik, cantik. "Iya benar bu." Gue langsung ngomong begitu spontan, "Emang cantik kok." Dan situ ibu langsung jelasin lagi. Dan dia di situ penghuni yang baik lah menurut ibu itu kan. Dan di situ gue dengerin ceritanya panjang lebar. Sebenarnya dia meninggal sudah 10 tahun yang lalu. 3 hari kemudian lah dia baru ditemukan. Itu juga tidak ada yang tahu dia meninggal kenapa. Dan sebelumnya dia meninggal, dia punya pacar. Orang saya juga kenal sama pacarnya, kata ibu itu. Dan ibu itu bercerita sama gue, dia sedikit ada problem saya dengar dari kamar saya dan bertengkar sama itu Sinta. Dan saya dengar dia bertengkar. Dan tiba-tiba pas dari bertengkar itu, esokan harinya saya cari Sinta gak ada. Sampai 3 hari kemudian saya penasaran dan saya ketok-ketok kamarnya si Sinta itu. Nyaut pun juga tidak ada apa-apa. Dan saya juga merasa takut, saya yang punya kosan ini dan takut yang penghuni saya ini kenapa-napa. Saya panggil lah Pak RT, saya suruh dobrak ini pintu, didobrak lah itu. Dan tiba-tiba di situ saya ngeliat dengan kepala saya sendiri Mas, kondisi Sinta itu sudah gantung diri. Dan luka-luka memar-memari wajahnya dan luka-luka di tangan, di badan. Dan di situ dia ngelihat sudah membusuk tubuhnya Sinta itu. Dan di bawah dia gantung diri itu banyak tetesan darah yang banyak banget. Nah di situ gue lagi bertanya dan saya pengen tanya, "Ibu, dia emang meninggalnya di tahun berapa?" Dia bilang gitu kan. "Ya udah lama Mas, yang tadi saya bilang ceritakan seperti itu." Ibu langsung bertanya bertanya sama gue. Dan saya juga pengen tanya sama Mas, "Kok Mas bisa masuk?" "Iya saya barusan bisa masuk bu." Gue ngomong begitu kan sama ibu itu. Dan ibu itu ngomong sama gue, "Nanti pas sudah selesai ini kita coba ke kamar biar Mas percaya." Ya saya juga pengen tahu jawabannya bu seperti apa. Kok jadi seperti ini gitu loh. Gue juga bingung. Di situ juga gue nggak bisa ngomong apa-apa. Dan gue juga ingin ngelihat, bener-bener ingin ngelihat sama ibu itu. Dan nggak lama kemudian gue keluar dari rumahnya ibu yang punya kosan itu. Gue pindah ke kamarnya yang pertama kali yang gue nginjak itu, si kamarnya Sinta itu. Gue masuk sama ibu itu. Ibu itu langsung ngomong sama gue, "Coba Mas buka. Kalau emang Mas dari barusan baru masuk." Gue buka itu pintu. Tapi sama sekali gak bisa dibuka. Semua jendela pun juga gak bisa dibuka. Tatoy kekunci. Kok kekunci ya? Tadi gue keluar kok bisa gitu. Dalam hati gue ya. Itu gue ngomong. Dan tiba-tiba, "Gak bisa kan Mas?" Ibu itu ngomong sama gue tiba-tiba, "Gak bisa kan?" Ibu itu langsung nunjukin kunci kamar itu ke gue. "Ini kuncinya sama saya." Dibuka lah itu sama ibu. Dibuka dan gue masuk. Kata ibu itu, "Di mana Mas ngeliat tadi darah?" "Itu bu, sini." Gue masuk ke dalam sama ibu itu bareng. Dan gue lihat di kamar itu nggak sama persis sama yang pertama gue masuk ke dalam itu kamar kosan itu. Yang pas gue bareng sama ibu itu, yang gue lihat itu udah emang gak layak ditempatin itu kosan kamar. Udah berantakan, udah kumulah, udah gak layak, udah banyak sarang laba-laba, udah banyak debu.
udah benar-benar kotor sama sekali, udah benar-benar gak layak lah ditempatin. Dan ibu itu bertanya sama gue, bener kan mas yang saya bilang? Dan saya pengen tanya sama mas, kenapa mas bisa masuk ke sini? Gue jawab, saya diajak sama Sinta masuk ke dalam sini. Gue ngomong begitu sama ibu itu. Dan gak lama kemudian gue keluarlah dari kamar itu. Dan tiba-tiba gak lama kemudian gue berbicara sama ibu itu. Teman gue nyamperin gue ke kosan itu. Dan tiba-tiba teman gue manggil gue dan bertanya sama gue, Noy, ini kenapa? Kok rame-rame? Gue langsung ngomong sama temen gue, yaudah nanti aja, nanti gue ceritain. Yaudah kita balik aja. Gue pamitan lah sama ibu itu, sama warga situ. Dan di situ gue pulang dari kosan situ, langsung ke rumah gue. Pas nyampe dari rumah gue bercerita sama temen gue. Gue langsung ngomong awalnya begini. Gue pengen tanya sama lu. Gue ngomong nih sama temen gue ya. Lu kenal sama itu perempuan di mana? Dan itu bener lu jelas. Lu kenalan itu sama perempuan jabat tangan. Apa dia ngejawab? Apa dia gimana? Dia ngejawab pun, dia salaman sama gue. Temen gue ngomong begitu sama gue. Dia tetap kekeh. Dan gue langsung ngomong, lu serius? Lu kenalan sama dia di mana? Nggak jauh dari kosan dia kok, di depan taman itu, di depan komplek. Dan di situ dia nganggap gue tuh bercanda gitu. Dan di situ langsung gue ceritain semua dari awalnya kan. Nah di situ baru dia merasa, lu jangan nakut-nakutin gue. Kata teman gue begitu ke gue kan ngomong. Gue sampai bersumpah sama dia. Gue bersumpah gue gak bisa jalan kalau emang gue berbohong saat ini. Yang gue ceritain sama lu itu real, benar semuanya. Wah, teman gue langsung ngomong, wah, yaudah Noy kalau begini gue nginep dulu di rumah lu. Karena masalahnya dia udah merasa takut temen gue itu. Kalau emang dia pulang, dia pasti ngelewatin itu taman gitu. Taman yang pertama kali dia ketemu sama tuh perempuan. Dan di situ dia nginep di kamar gue biar dia ngerasa nggak ketakutan lah punya temen di malam itu kan. Dan di situ juga pas gue pengen tidur sama dia, gue yang merasa, bukannya dia, gue yang ngerasa selama malam itu gue nggak bakalan bisa tidur, gue nggak bisa tidur sama sekali. Dan di situ gue tidur, berusaha tidur, tahu mimpi, tahu apa gue juga kurang tahu, tapi bener-bener nyata kedenger sama gue di pikiran gue. Dia nongol lagi di dalam mimpi gue tuh nongol lagi cuman berkata, tolong, minta tolong. Dan gue kebangun berulang-ulang kali seperti itu. Dan gue berusaha tidur lagi, datang lagi di dalam mimpi gue dan minta tolong lagi. Dan gue pengen bangunin temen gue. Gue ngeliat, dia udah pulas temen gue gak mungkin dong cerita kalau dia udah tidur. Dan gue berusaha tidur lagi, gak bisa. Dan gak lama kemudian gue dengar azan subuh. Dan di situ gue mulailah berpikir langsung positif aja. Mungkin gue sholat dulu kali biar tenang hati gue dan jiwa gue. Gue sholat di situ. Dan mulailah gue tidur baru bisa. Dan tibalah pagi. Dan pagi itu temen gue pamitan sama gue pengen kerja. Dan temen gue kerja pagi, dia pulang sore. Dan malamnya dia ke rumah gue. Tiba-tiba gue juga kalian gak dikabarin gak apa, dia tiba-tiba ke rumah gue. Dia bercerita sama gue, Noy, gue gak bisa tidur Noy. Kenapa? Tak taunya tiba-tiba yang selama gue malam itu gue tidur gak bisa tidur, yang kayak seperti teriakan-teriakan minta tolong sosok Sinta itu ada di pikiran gue dan di mimpi gue, itu sama percis sama yang ngerasain sama temen gue pas dia pengen istirahat. Dan disitulah gue langsung sama temen gue ngomong, yaudahlah, gue juga gak mau setiap hari diganggu seperti ini. Temen gue juga ngomong begitu. Lebih baik kita nyari jawabannya aja Noy. Kita datang ke kosannya lagi, kata temen gue seperti itu. Dan gue menyetujui dan gue berangkatlah dari rumah gue sama temen gue ke kosan. Nemuin yang punya kosan itu yang ibu-ibu yang tadi gue ceritain sebelumnya. Gak lama kemudian gue datang dan nyampe dan ketemu sama ibu itu. Dan gue minta alamat pemakaman yang Sinta dimakamin.
dan dikasihlah sama ibu itu pemakaman umum nggak jauh dari kosan di situ. Nggak lama kemudian gue nyampe ke pemakaman umum itu, dan di situ gue berdua meminta maaf kalau emang sudah mengganggu dia. Gue udah minta maaf, teman gue juga udah minta maaf, dan gue balik dari pemakaman umum itu ke rumah masing-masing. Dan gue mulai berpikir, dan disitulah gue mulai memperbaiki diri gue sendiri, dan temen gue juga sudah sedikit berubah untuk seperti ya pikiran-pikiran negatif. Disitulah gue mulai berpikir panjang, kalau kemana-mana kita harus baca doa, dan kalau emang baru ke tempat yang lokasi yang baru kita harus permisi atau gimana yang kalian biasa tempatin lah. Dan satu lagi gue pengen tahu, dan ibu itu bercerita sama gue, kasus itu penyebab kematian si Sinta itu sampai sekarang belum selesai, belum tuntas. Tidak tahu, polisi pun juga tidak tahu siapa pembunuh si Sinta itu. Sampai sekarang belum selesai. Tutup begitu aja. Dan memang sedikit ada nuduh ke pacarnya, ke cowoknya itu yang saya ceritakan awal itu. Tapi di pengadilan itu si pacar itu masih punya kekuatan. Ya seperti orang-orang kaya seperti apalah. Punya uang, dia bertahan, dia merasa emang tidak salah apa gimana. Ya disitulah saya juga kurang tahu juga jelas. Yang pasti di sini belum tahu tuntas siapa pembunuh si Sinta itu. Dan cuman segitulah yang gue ceritain. Kalau emang gue punya salah, kata-kata salah gue minta maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari Bang Nino. Bang Nino, thank you udah datang di Lentera Malam. Sama-sama. Nah sekarang gue mau review tentang cerita yang lo bawain tadi nih. Nah ini pertanyaan pertama. Pada saat lo ketemu Sinta, ini kan lo tadi bilang Sinta ini kan cantik banget ya. Iya. Pas lo ketemu dia, itu sosoknya itu atau mukanya itu dia pucet kah atau ada yang aneh kah? Yang gue lihat itu sih sosok si Sinta itu datar mukanya, cantik tapi datar, dan ya sedikit pucet adalah, sedikit pucet, dan ya datar aja lah pokoknya datar, nggak ada kata senyum, nggak ada kata muka wajah serem, nggak ada. Ya seperti umumnya aja, perempuan umumnya aja bang. Dan itu si Sinta nggak ngobrol itu cuma sama lu? Nggak ngobrol sama Kalau si Heru itu kesaksiannya dia ngobrol. Iya, dan salaman pula dia. Dan salaman teman ya? gue itu. Aneh juga sih. Apakah namanya si Heru ini dia nggak diincar sama Sinta atau lu memang diincar? Wah, gue kurang tahu ya di situ ya. Oke. Nah, yang kedua nih, di situ dia pakai baju apa? Di situ benar-benar gue masih ingat sih bajunya. Dia pakai baju pink, tangan pendek, dan celananya pendek, pakai sandal jepit. Rambutnya juga terurai, nggak keikat. Rambutnya panjang. Panjang. Dan seperti bentuknya sih kulitnya seperti kayak Chinese begitu, bersih lah, nggak ada kata-kata kapan hitam sih, nggak ada, bersih lah. Bukan kulit putih mayat ya, bukan? Bukan. Seperti umumnya aja lah, perempuan putih seperti apa. Gue kira tuh ada perbedaan juga. Nggak ada sama sekali yang gue lihat. Nih pertanyaan berikutnya, nih bang. Waktu lo datang ke ruang tamu kosannya si siapa? Sinta. Iya. Itu di situ ruang tamunya kosong nggak? Apakah kan kalau misal lo ke kosan kan biasanya kan udah ada tempat tidur lah, terus ada bangku atau apa, TV? Yang seperti umumnya aja bang. Pas gue masuk sama Sinta itu bangku ada, TV pun ada. Semuanya kayak seperti kamar biasanya aja, lemari pun ada, komplit lah. Seperti kamar-kamar biasa, tapi yang dibedakan cuman ke toilet aja. Pas gue di toilet itu nggak ada sama sekali perabotan wanita, itu nggak ada. Pas di ruang tamu aja itu ada semuanya, kayak meja, terus bangku, lemari, ada semuanya. Lampu pun juga nyala. Dan pas di situ juga kan gue sedikit ke kamarnya dia kan, sama dapurnya. Kalau dapurnya sih ya seperti umumnya aja, dapurnya seperti apa. Dan ke kamarnya juga ada tempat tidur, ada boneka, ya seperti umumnya aja lah. Berarti
perbedaannya mencolok banget ya antara kamar sama kamar mandinya. Iya, mencoloknya di situ aja pas gue masuk kamar mandi kan. Makanya kan di situ kan gue ada kepikiran sedikit negatifnya di situ, gue ada sedikit. Gitu. Iya, di situ gue jadi bahan pertanyaan diri gue sendiri. Kok seperti ini kamar mandinya? Dan tadi gue ngeliat di ruang tamu juga seperti biasa aja gitu. Oke. Ngeri juga tuh cuy. Iya. Sampai berlemut tadi kan lo cerita tuh. Ya sebenarnya sih emang ada sedikit trauma atau gimana sih gue juga. Sebenarnya juga gue di sini. Ini cerita kisah gue ini sebenarnya gue udah nggak mau cerita lagi, nggak mau mengingat lagi gitu, karena gue emang ada rasa takut lah mengingat kisah itu, nggak mau lagi gue inget gitu. Oh karena lu sebelumnya itu pernah cerita di channel lu juga ya? Iya. Itu di Jembatan Hitam ya? Jembatan Hitam. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nonton lagi versi yang berbeda, karena lu waktu di channel lu itu lu sama John ya? Iya, sama John Arya. Nggak langsung kayak tadi. Iya, bener. Beda banget kayaknya. Jadi teman-teman mampir aja langsung ke channelnya si Bang Nino ini. Dia ini salah satu temennya juga nih, salah satu timnya di Jembatan Hitam bareng sama si John ya? Iya, John. Oke. Waktu lo lihat darah, itu darahnya itu sempet kena kaki lu gak sih? Sempet bang, injek gue bang. Nah pas lo keluar itu darahnya masih nempel? Masih bang. Dan tiba-tiba gue nunjukin ke ibunya itu nggak ada di kaki gue. Dan di situ ya gue keluar pintu dari kamar itu, jejak kaki gue darah itu masih ada. Gue ngeliat ke belakang itu masih ada jejak kaki gue darah masih ada. Tapi pas gue masuk sama ibu itu hilang sekejap, nggak ada apa-apa sama sekali. Bahkan lu pas pengen nunjukin iya, di kaki lu nggak ada. Hilang sekejap itu kayak spontannya langsung hilang aja udah. Nggak sadar nggak apa tapi hilang aja. Kaget juga dong. Kaget lah di situ juga gue. Dia orang gue jelas-jelas nginjak kok. Nah pas lu ninggalin kekuasaan tuh, kalau kan keluar, itu pintunya lu biarin terbuka apa lu? Gue tutup. Lagi? Oh lu tutup. Gue tutup bang. Karena gue penasaran, kan si ibunya bilang kamu bisa masuk situ dari mana? Nah pas lu mau nunjukin, gue kira tuh lu terbuka. Itu gue tutup lagi bang, karena kan emang seenggaknya kita pasti sopan lah, namanya kita bertamu, pasti keluar pasti, ya gue tutup lah, gue tutup, udah gue langsung ketok ke kamar yang punya kosan itu. Nah ini pertanyaan berikutnya nih, bang, apa alasannya si ibu ngosongin tempat itu selama 10 tahun ya tadi lo? Iya. Ada gak lu dengar alasannya? Alasannya sih yang gue masih inget ya sekarang, ya dia sih ngosongnya itu karena kasus itu aja sih sebenarnya, nggak ada kasus apapun lagi. Jadi banyak yang pengen menghuni kamar itu tapi nggak diizinin sama ibu itu, karena takutnya diceritain masa lalunya, takutnya imbasnya semuanya kena. Jadi kosannya takutnya sepi lah, apa kan pasti begitulah, pasti merasa takut apa-apa yang penghuni baru kan. Jadi nggak diceritain lah, dan ditutup lah di situ. Paling dia kalau emang ada orang yang pengen menghuni situ, ibunya yang ngejelasin sama gue lagi pengen direnovasi atau lagi pengen diiniin gitu aja, sebisa-bisa ibu itu aja. Sama ini ada gak di pas lu ngobrol gitu ibu-ibunya sempet cerita juga tentang penghuni lain yang kena teror si Sinta ini? Gak ada bang. Gak ada ya? Gak ada. Karena ibu-ibu tuh cuma ngasih tahu latar belakangnya. Iya, latar belakangnya itu si sosok Sinta aja. Oke, Bang Nino, dari pengalaman horor lu yang tadi lu ceritain itu ada pesan-pesan gak buat pasukan Lentera Malam nih? Ya pesan-pesan gue sih cuma sedikit, gak mau panjang lebar. Intinya kalau pengen kemana-mana tuh selalu baca doa. Dan lu nanti kemana-mana ke daerah mana yang belum pernah lu tahu dan lu tiba-tiba datang ke lokasi itu, lu harus ingat selalu permisi. Dan satu lagi, hargailah wanita. Dan itu aja sih pesan-pesan gue. Itu tadi pesan dari Bang Nino mengenai pengalamannya dia. Dan sekarang nih Bang, lu promoin lagi channel lu dan juga sosial media lu. Oh iya nih, dan satu lagi nih gue pengen promosiin channel gue nih Bang, channel YouTube gue. Ya sama sih sama si John Arya itu kan. Jangan lupa nonton channel YouTube gue di Jembatan Hitam. Dan di situ kalau emang ada
kalian yang pengen cerita-cerita misteri tentang kasus-kasus kisah-kisah hidup lu, bisa jadi narasumber di channel YouTube gue di Jembatan Hitam. Bisa share aja langsung di Instagram Jembatan Hitam di situ. Terus sama sosial media lu? Ada gue sosial media gue Instagram _NinoRamdhani28. Oke tadi jadi teman-teman langsung aja mampir ke channelnya si Bang Nino ini ataupun ke sosial medianya kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang cerita yang tadi udah dibawain sama Bang Nino. Ya udah mungkin cukup untuk video kali ini. Bang, sekali lagi thank you. Sama-sama, Salam buat Bang. John. Oke. Iya. Ya udah, gua dan Bang Nino pamit. Lentera Malam. Bye. Bye.